Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Abang Piki harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penemu telepon. Dia adalah salah satu penemu paling berpengaruh di dunia. Siapakah dia? Namanya adalah Antonio Meucci. Antonio Meucci adalah seorang penemu berkebangsaan Italia yang penemuannya merupakan alat komunikasi modern, yaitu menciptakan telepon pada tahun 1849. Tetapi selain menciptakan telepon, Antonio mempunyai penemuan-penemuan lain yang berhasil ia patenkan pada tahun 1871. Nah, adik-adik, Antonio Meucci lahir di San Frediano, Firenze pada tahun 1808. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat terhadap hal-hal teknis. Pada November 1821, Antonio diterima di Akademi Seni Rupa Florence, di mana ia adalah siswa termuda di kelas teknik mesin dan kimia. Lalu ia bekerja di Teatro della Pergola sampai tahun 1835. Ia juga menciptakan telepon sederhana dari pipa yang memungkinkan komunikasi antara panggung dan ruang kontrol di Teatro della Pergola. Pada tahun 1850, Antonio pindah ke New York. Di kota itu, ia melanjutkan pekerjaan utamanya sebagai teknisi bersama dengan komunitas opera Italia. Sementara di ruang bawah tanahnya, Antonio mendirikan laboratorium sederhana di mana ia terus melakukan berbagai macam percobaan. Berbagai penemuan yang lahir dari eksperimennya adalah formula untuk pembuatan lilin parafin, lampu minyak tanpa cerobong kaca, minuman bersoda, hingga pembuatan kertas dari serat kayu. Nah, pada tahun 1854, istrinya menderita sakit adik-adik, sehingga ia sulit untuk meninggalkan kamar di lantai 3 rumahnya. Kondisi itu mendorong Antonio untuk melanjutkan penelitian terkait telegraf yang dapat berbicara. Pada tahun 1856, Antonio akhirnya berhasil adik-adik memasang peralatan telepon sederhana antara kamar tidur dan laboratoriumnya di ruang bawah tanah yang memudahkannya dalam berkomunikasi dengan sang istri. Nah, pertengahan 1850 sampai 1870, Antonio telah mengembangkan lebih dari 30 jenis telepon sederhana berdasarkan temuan awalnya. Nah, ia pun melakukan berbagai upaya menarik minat investor terkait temuannya. Tetapi adik-adik, dia tidak berhasil. Di saat yang sama juga, situasi keuangannya semakin memburuk karena Antonio tidak pernah berhasil menjual penemuan-penemuannya. Yang lain akibat sering dikalahkan oleh rekan bisnisnya. Pada Desember 1800, akhirnya Antonio berhasil membentuk kemitraan yang bisa untuk mempromosikan penemuan teleponnya. Lalu pada Maret 1876, Alexander Graham Bell mendapatkan hak paten atas desain telepon miliknya. Sejak saat itu, nama Alexander Graham Bell sering disebut sebagai bapak penemu telepon. Nah, adik-adik, karena Antonio merasa dicurangi, Antonio tidak tinggal diam adik-adik. Dan dia berusaha membuktikan bahwa dirinya lah yang pertama kali menciptakan telepon. Ia pun menggugat paten Bell, tetapi dia kalah adik-adik di pengadilan. Antonio Meucci adik-adik meninggal pada 18 Oktober 1889. Setelah lama berjuang melawan penyakitnya, meskipun di masa hidupnya dia tidak berhasil mendapat pengakuan atas penemuan teleponnya, ia menerima 5 paten di bidang lain, termasuk hygrometri dan minuman bersoda. Tetapi adik-adik, pada tanggal 11 Juni
2002 di Kongres Amerika Serikat, Antonio ditetapkan sebagai penemu telepon. Seiring berjalannya waktu, telepon berkembang menjadi handphone, smartphone, atau yang umum kita sebut saat ini adalah HP. Tetapi itu semua diawali dari penemuan Antonio. Nah, adik-adik, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui tentang Antonio Meucci, sang penemu yang luar biasa, yang manfaatnya kita nikmati hingga saat ini adik-adik. Jadi kalau adik-adik saat ini menggunakan telepon atau HP, itu adalah berkat dari Tuhan melalui penemuan Antonio. Tetapi ada hal yang sangat penting adik-adik. Selalu ingat bahwa selain banyak manfaat positif, HP juga bisa berdampak negatif adik-adik bila adik-adik tidak dapat mengontrol pemakaiannya. Karena itu adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan mau kita menggunakan HP untuk dua hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah untuk belajar. Nah adik-adik, bagaimana? Seru kan pembelajaran kita hari ini? Nah, Abang mau mengucapkan terima kasih karena kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih sudah mau mendengarkan juga ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.